Kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan acara rutinitas kita, yaitu pengajian malam Rabu. Yang akan membawakan pengajian adalah Alena Gurta Al-Ustaz Dirga Pratama Sandi SY. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia-panitia masjid itu semua kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana keberadaannya adalah membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, jadi kita berdoa sama-sama, semua kita yang berada di dalam masjid ini yang senantiasa mengajak saudara kita untuk mendengarkan Al-Quran, menghadiri ceramah, menghadiri majelis ta'lim seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah mengatakan, inna min nasi nasan mafatihal lil khairi maghaliqal syarri. Rasulullah SAW mengatakan, inna min nasi nasan, sesungguhnya ada di antara kalian, ada di antara manusia yang keberadaannya menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus keberadaannya sebagai penutup pintu-pintu keburukan. Dan semoga kita termasuk semua yang disebutkan dalam hadis ini, karena kita senantiasa mengajak orang ke dalam kebaikan, membuka majelis-majelis ilmu, membuka majelis-majelis ta'lim seperti ini jamaah sekalian. Kemudian satu lagi, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, satu kabar gembira dari Rasulullah SAW, yang juga hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang dituliskan oleh Imam Ibnu Majah di dalam salah satu kitab hadis atau Sunan Imam Ibnu Majah, yang memberikan kabar gembira. Dan mari kita berdoa jemaah sekalian, semoga kita semua ini termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW nanti di dalam hadis ini. Ya. Apa hadisnya jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yunadi yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yunadi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat akan menyeru, memanggil, aina jirani, aina jirani. Di mana tetanggaku? Di mana tetanggaku? Jadi Allah memanggil, aina jirani, di mana tetanggaku? Maka Rasulullah mengatakan, fataqulul malaikat, maka berkatalah malaikat, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, waman yambagi ayyujawiraka, siapakah gerangan yang pantas mendapatkan gelar menjadi tetanggamu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aina umarul masajid. Di manakah orang-orang yang ketika dahulu di dunia senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah, aina jirani,
jirani, di manakah tetanggaku, dan mendapatkan gelar sebagai tetangga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika tidak ada lagi naungan, perlindungan, pertolongan kecuali pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena ketika waktu di dunia senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu, termasuk nanti orang-orang yang dipanggil oleh Allah karena kita senantiasa menghadiri dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian, teman-teman merebiki nanya surat merebiki itu mukadimahnya. Ya. Ya, sampai jam berapa asalnya? Ya, insyaallah. Jadi materi kita yang kita ambil atau kita angkat pada malam hari ini insyaallah adalah merajut ukhuwah di dalam bingkai, merajut cinta di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Karena kami pikir-pikir inilah salah satu materi yang sangat pas kita bawakan pada hari ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini adalah momen-momennya orang terkadang berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda pencoblosan. Ya, maka kita ambil materi kita adalah merajut cinta di dalam ukhuwah Islamiyah. Ya, namanya merajut itu merajut cinta di dalam ukhuwah Islamiyah. Maka kita buka satu hadis dari Rasulullah SAW, taklim kita buka dengan satu hadis dari Rasulullah SAW yang disebutkan, diriwayatkan oleh Sahih Muslim dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, seorang sahabat yang berasal dari Yaman yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Jadi Rasulullah pernah bersabda, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian belum beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah mengatakan, awala adullukum, dan maukah kalian aku ajarkan satu perkara, satu amalan yang kalau kalian mengaplikasikannya, melaksanakannya, mengamalkannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu kata Rasulullah? Afshus syalam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, maka kita akan saling mencintai jamaah sekalian. Nah, inilah yang terkadang menjadikan kita bersedih jamaah sekalian ketika sebagian atau ada di antara saudara kita sesama muslim ketika berbeda pendapat, berbeda pilihan, apalagi dekat-dekat ini akan ada pesta demokrasi besar-besaran. Terkadang beda pilihan, beda caleg, berbeda pendapat, si bombe sih. Anu cete bawang berbeda, berpecah belah. Padahal ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Apalagi mencawe itu bulan Ramadan. Biasa tahu mencawe ini 2 bulan yang akan berdekatan, yang satu akan menjadikan bulan untuk pilkada, pemilihan calon calon presiden juga, ya, dan juga akan masuk bulan Ramadan. Ya, biasa ini akan terjadi banyak perbedaan pendapat, biasa menjadikan orang berkubu-kubu. Ya, terkhusus juga di dalam bulan Ramadan. Ya, maka mencari toni tamu malam biasa cuma pengiwatan. Ya, makanya kita ambil materi ini tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, biasa kalau toni tamu malam, biasa ketika mau masuk bulan Ramadan atau masuk bulan Ramadan, ada kubu atau kelompok, yaitu yang kelompok pertama adalah kelompok yang sholat tarawih 8 rakaat. Ya. Yang kelompok kedua sholat tarawih 20 rakaat. Biasanya mapang masih runtuh imatu ki masih mapang di depan umum. Akhir lora tuh dia ikut masuk fajar tarawih 20 rakaat. Dina kena bego na bita. Misalnya tuh nang kalinya kelompok na 8 rakaat. Maka dia 20 rakaat maka dah itu dia nak kena bego na bita tu masuk fajar tarawih 2 rakaat.
Hakim zaman Umar tu ikut tu tamu pematu neraka si bangun tamu. Mapang iwan nang kelinga ya rotok orang ketiga maka dah nala dicing yang diwat tarawih. Masuk maghrib masuk pajak tarawih 20 rakaat kami ke neraka. Masuk pajak tarawih 2 rakaat tamu itu neraka. Metik ni tu sedih ya aku ya nala dicing diwat tarawih. Apa tahu mana paling neraka. Padahal jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang dari dulu para ulama kita berbeda pendapat dengan masalah ini. Ya. Makanya jamaah sekalian, inilah pentingnya kita berukhuwah, memahami bagaimana ketika berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh, berbeda pilihan boleh, tapi jangan menjadikan kita berpecah persaudaraan kita. Jangan menjadikan kita berbombe-bombe. Jangan menjadikan kita berkelompok-kelompok. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita semua ini adalah saudara jamaah sekalian. Maka jangan sampai karena beda pilihan kita, ukhuwah kita, hubungan persaudaraan kita, kekerabatan kita menjadi rusak. Maka mari kita belajar bagaimana ketika para ulama-ulama kita terdahulu berbeda pendapat. Ya, kita ambil kisah dari seorang ulama yang dimana sebagian besar penduduk Indonesia mengikuti mazhab beliau. Ya, mazhab beliau yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi hampir seluruh penduduk Indonesia itu mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, pernah suatu ketika jamaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan satu ulama di zamannya. Jadi berbeda pendapat dengan salah seorang ulama juga di zaman beliau yang bernama Abu Musa Yunus As-Sadafi. Ya, jadi mereka berdua berbeda pendapat. Bahkan bersitegang sampai mereka berpisah. Karena Imam Asy-Syafi'i juga memegang pendapatnya, imam yang satu Abu Musa Yunus As-Sadafi juga tidak mau kalah, mempertahankan pendapatnya. Akhirnya mereka berpisah pada malam hari dalam keadaan bersitegang. Maka jamaah sekalian, coba lihat bagaimana akhlak para ulama kita. Maka ketika pagi harinya, karena sama-sama ulama, maka Imam Asy-Syafi'i menyadari bahwa tidak boleh begini. Maka Imam Asy-Syafi'i mendatangi majelis Abu Musa Yunus As-Sadafi di hadapan para murid-muridnya. Dia datang pada pagi harinya dan mengatakan, "Ya Abu Musa, ya Abu Musa, wahai bapakna Musa, ala yastaqima an nakuna ikhwana fa in lam nattafiq fi mas'alati." Ya Abu Musa, wahai bapaknya Musa, bukankah kita sebaiknya tetap bersaudara, berukhuwah, saling mencintai walaupun terkadang kita berbeda pendapat dalam satu masalah? Masya Allah, beginilah adab para ulama kita. Maka Abu Musa Yunus As-Sadafi ketika itu mengatakan, "Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah menemukan orang yang lebih bijaksana dan lebih cerdas di zaman ini kecuali Muhammad bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i." Coba itu sih mau panggil wajib ke bawah apa kenal si jago. Beda pendapat saja ini kita ambil dulu beda masalah fikih solat saja yang dimana para ulama luas membahas ini. Ya. Ulama membahas fikih solat itu luas. Biasa memang tiga yolo. Kalau sujuki utuh tak gaya yolo aja tak gaya yolo. Utuh tak gaya yolo atau lima tak yolo. Biasa berbeda pendapat. Mau pengiman sampai di nasi wadah. Ya. Mau pengiman padahal ini adalah masalah fikih, masalah huruf yang luas. Ya. Jadi intinya loki utuh tak yolo idi menif. Loki lima tak yolo cocok moto. Kurang mana moto na figura bita. Yemi na salah kalau langsung sujud dan nyurang lindota. Ini yang tidak wajar. Maka jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita bijaksana.
Ya, apa yang dijadikan para ulama kita berbeda pendapat di zaman dahulu sampai sekarang, maka kita berlapang dada dengan itu ya mas kalian. Kita bijaksana dengan itu. Jangan sampai anu cedek bawah atau salah-salah. Beda kalau persoalan akidah ya mas kalian. Ya, kalau persoalan akidah tidak ada tawar-menawar. Contoh, ketika ada orang yang mengatakan matu, engkau mau Nabi, imunina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai tahu lutu. Oh, si salah lagi. Kalau ada orang yang begitu berarti itu berlain. Ya, artinya itu berbicara tentang akidah, maka kita berhak marah. Karena kenapa? Tidak ada lagi Nabi Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam surah Al-Imran di ayat 103 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Kemudian Allah melanjutkan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ada mesti salah-salah, ada mesti salah-salahi. Maka kenapa kita ya mas kalian cuma karena beda pilihan, ya beda kelompok, kita harus kita harus berkotak-kotak. Ada yang tidak mau, yang lebih parah itu ketika ada saudara kita yang tidak mau membalas salam kita. Ya, jadi lo balas si seletak nasabat ternyati satu kelompok pengajiannya. Ya, tidak mau membalas salam kita karena kita bukan satu likoknya. Tidak mau membalas salam kita karena kita bukan satu organisasinya, satu teman pengajiannya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim itu kepada saudaranya ada 6. Yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir panjang. Mari kita berpikir dewasa. Boleh kita mencoblos atau memilih satu orang, pilihan kita mendukung satu orang dukungan kita. Tapi jangan melecehkan dan jangan menjatuhkan pilihan orang lain. Kalau contoh, kalau kita mendukung dan memilih nomor 2, maka kita dukung nomor 2 dengan ikhtiar yang maksimal, tapi jangan menjatuhkan dan melecehkan nomor 1 dan nomor 3. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mendukung, memilih nomor 1, maka kita dukung dengan dukungan yang maksimal, mendoakan, namun jangan menjelek-jelekkan, menjatuhkan pasangan 2 dan pasangan yang ketiga. Begitu pula orang yang mendukung pasangan ketiga, silahkan dukung, tapi jangan menjelek-jelekkan pasangan pertama dan pasangan yang kedua, apalagi di hadapan pendukungnya. Apa sih salah gitu? Nasa ngogiye ya ko tamu tanda-tanda tu tanda tahu ya. Ko yasa ngaleta cocok nasa matoto alena tahu cocok. Jadi itulah kita yang harus bijaksana. Semakin kita belajar bijaksana, semakin kita belajar Islam, maka seharusnya kita menjadi semakin bijaksana, semakin dewasa. Jangan kita berpikir pendek. Ini nama tu salah, ternyata tu matu ini tu dan kita dukung yang terbaik buat teman-teman kita dan kita doakan tanpa menjelek-jelekkan pasangan atau calon-calon legislatif yang lain. Ya. Itulah bagaimana Islam mengajarkan kita ya mas kalian. Apalagi kalau sampai membenci ya mas kalian. Kita tidak boleh memvonis orang-orang yang kita benci. Ya. Apalagi bahkan orang-orang yang masih saja banyak melakukan pelanggaran, dosa kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, kita tidak boleh memvonis bahwa dia nanti adalah penduduk neraka. Ya. Tugas kita adalah mendoakan, mengajak orang ke dalam kebaikan. Tidak boleh kita menjas orang, ya, memvonis orang bahwa oh si bulan ini, saudara kita ini selalu melakukan dosa, tak menikmati neraka. Belum tentu jamaah sekalian. Ya. Belum tentu. Karena kenapa? Berapa banyak orang yang di akhir hidupnya masuk Islam, mendapatkan hidayah dia dan menjadi hamba-hamba yang soleh. Padahal dulunya adalah orang yang tidak memeluk Islam. Coba lihat sejarah Sirah Nabawiyah ya mas kalian. Sejarah Islam. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab masuk Islam? Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab?
Para jemaah, ada yang kenal Umar bin Khattab? Ada yang kenal? Ada yang kenal Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah dan mertua Rasulullah SAW, yang dulunya adalah orang yang paling keras penentangannya terhadap Islam, bahkan membawa pedangnya keliling kota Mekah untuk mencari Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Dia masuk Islam. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Sufyan mengatakan, saya lebih percaya untanya Umar masuk Islam daripada dirinya. Akibat bersugi, ia lebih bertempekak untana mata sebelum daripada lina. Saking tidak percayanya orang. Tidak, bagaimana mungkin orang yang mencari Rasulullah dengan pedangnya, ingin membunuh Rasulullah dengan pedangnya di kota Mekah, masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melalui sebab doa Rasulullah SAW. Karena jemaah sekalian, kalau kita baca sirah Nabawiyah, memang Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Umar ataupun Abu Jahal, Amr bin Hisham. Doanya dituliskan di dalam buku-buku ulama sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam, menangkanlah Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah Islam, menangkanlah Islam di antara dua laki-laki yang engkau cintai, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Namun Allah menjatuhkan cintanya, memilih kepada Umar bin Khattab. Nah, di sini juga kita belajar jemaah sekalian. Jangan sampai kita dengan kebencian kita membenci saudara kita sampai memvonisnya dengan yang tidak-tidak. Oh, neraka menyembunyikan. Dia nanti tobat, mutaddatin, belum tentu jemaah sekalian. Karena kenapa? Hidayah itu milik pribadi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menyangka orang yang pernah mencari Rasulullah dengan pedangnya masuk Islam. Dan tidak terkadang sedikit juga orang yang percaya, orang yang mendampingi dakwah Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, meninggal dalam keadaan tidak berislam. Karena kenapa? Hidayah itu milik pribadi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita cuma mengajak, tugas kita cuma mendoakan. Persoalan hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita bijaksana, ya, berukhuwah, ya, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai belum ya? Ya, jadi tambah lagi. Takut dia mau kasih. Ya. Ya, di sini kita belajar bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa juga ada, ya, tapi di kagak ke kampung ini wasanya biasa tuh angka iwan ini menima guru alif ba, ini mau pak guru alif ba tasa, ide gambi guna bila guna, tak pojokkan di pasal ulama ini, nafasala ni guru tak, nafasala ni ustaz padahal daun ni mau mak guru alif ba. Membedakan ide gambi guna dan bila guna saja masih belum bisa. Ya. Membedakan ikfa syafawi dan ide gambi guna ishar itu masih susah. Jomkan ini salah-salahkan guru tak, jomkan ini salah-salahkan ustaz, bahkan berani menyalahkan seorang ulama. Karena ada memang pengajian-pengajian kelompok-kelompok yang di mana ustaznya bawang. Artinya dia tidak mau mendengar dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Ya, artinya dia tidak mau kalau mendapatkan pendapat dari orang yang bukan dari kelompoknya. Ya, padahal setiap pendapat boleh kita terima, yang memilih itu adalah kita jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menjaga ukhuwah kita. Kita semua ini bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, permisalan seorang mukmin itu bagaikan sebuah atau satu tubuh. Ya.
Yang kalau sebagian tubuhnya sakit, maka tubuh yang lain akan merasakannya. Ya. Ya begitulah persaudaraan kita jemaah sekalian. Ya, seorang muslim itu harus merasakan bagaimana kalau ada saudara kita yang sakit, kita juga merasakan bagaimana sakitnya saudara kita. Nah, maka jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga persaudaraan kita, menjaga ukhuwah kita. Mungkin nanti akan banyak saudara kita yang beda pilihan ketika masuk pesta demokrasi, namun biarkan setiap orang memilih, karena setiap orang punya hak untuk memilih, dan jangan sampai karena pilihan itu, pesta demokrasi itu kita terpecah belah, ukhuwah kita, persaudaraan kita, ya, kita juga menjadi terpecah belah. Jangan sampai jemaah sekalian, kita tetap bersaudara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu, beriman itu bersaudara. Jadi semua kita itu bersaudara jemaah sekalian. Makanya harus kita saling mencintai, ya, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling menjaga perasaan. Karena itu adalah bagian dari persaudaraan Islam jemaah sekalian. Ya. Maka kembali lagi kepada hadis yang kita buka. Taklim kita adalah mari kita senantiasa ketika bertemu saling mengucapkan salam. Yang dimana kata Rasulullah, dengan mengucapkan salam, menyebarkan salam di antara saudara kita kaum muslimin, itu akan menambah atau memberikan rasa cinta ke di antara kita jemaah sekalian. Ya, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah teman-teman kemuliki dan nasihat kemuliki, mari kita senantiasa berpikir cerdas, menjadi dewasa dalam menghadapi masalah-masalah keadaan seperti ini. Ya, mari kita senantiasa menjaga aib-aib saudara kita. Mari kita senantiasa menghormati saudara kita. Nasabah aku mau bicara salaki makupe, dia gaga atau dia gaga salahna. Engkau mana salahna teh? Ya, aku mau bicara ke makuke digaga atau makuke digaga aibna. Tidak ada sekarang orang yang tidak ada salahnya. Maka tugas kita yang senantiasa belajar, sudah belajar agama, mari kita senantiasa menjadi bijaksana. Ya, memaafkan saudara kita, ya, menutup aib-aibnya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang penyebar kesalahan saudara kita jemaah sekalian. Baik, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan pada taklim yang singkat ini. Kami ulangi, Pak ini kami ucapkan pada jamaah dan kepada panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kita dengan kebaikan yang banyak. Nasabah kita mulai kata orang tu memulai kita tadi kedo-kedo, ya, nasabah mulai mengingi tudang. Jadi saya memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak aja lalu kasih kita mengingi mangkalingan ceramah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu aja kita mengingi mangkalingan nasihat. Maka tu haro facaramai fadawe aja tu mengingi mabere ceramah. Nasabah magai, nasabah yang mengingi seruntung mengingi nama sangkara beca catoni labo. Dan jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kami mau berikan satu pantun perpisahan. Semoga kita bertemu di dalam majelis kebaikan yang lain. Ya, boleh kami berikan satu pantun, Pak, Bu? Ya, pantun perpisahan yang dimana perpisahan itu karena Allah dan bertemu karena Allah, insya Allah. Hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.